Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dilimpahkan kesehatan. Karena kalau yang sekarang ini rasanya benar-benar ya, kesehatan itu nomor satu lah. Ya Allah, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu. Amin. Sehingga seluruh aktivitas, mau dia kuliah, mau dia berusaha dan sebagainya, semuanya kembali normal. Amin. Amin. Baik, pada siang hari ini alhamdulillah bersama kita ada yang pertama Prof. Sairi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini yang luar biasa, mungkin pasti yang lain terkejut. Ini ada Pak Insinyur Haji Asripin Aspan MS. Nah, ini senior saya sekali, bahkan senior di Fakultas Pertanian di program studi ilmu tanah. Assalamualaikum Pak Asripin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita izin banyak tanya-tanya. Kebetulan beliau ini beberapa tahun terakhir ini mengomandoi di lab kimia dan kesuburan ya Pak. Ya. Jadi beliau ini yang selalu melihat hasil-hasil analisis tanah. Mungkin nanti dikaitkan dengan lahan di gambut khususnya. Dan yang terakhir seperti biasa, saya ini ngontrak Pak pemain tetap saya ini, Pak Aspul Anwar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu yang terhormat nih ya Pak ya. Yeah. Jadi kesempatan ini tidaklah salah kalau kita manfaatkan untuk ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa kita dapat. Mungkin yang pertama kita izin ke Prof. Sairi dulu lah ya. Prof. Sairi seperti biasa pengelolaan pertanian di lahan gambut ini, khususnya untuk di Kalimantan Barat ini kan sudah bergerak ke berbagai macam tanaman. Termasuk tentu yang pagi ini Prof. Sairi dengan Pak Asripin lihat di lahan yang diusahakan Pak Aspul. Mungkin dari ini semua, apa yang kira-kira bisa Prof. Sairi sampaikan terkait mungkin apa yang perlu diperhatikan, terus prospek-prospek tanaman apa saja. Karena tidak menutup kemungkinan, kita ini kan ada pro dan kontra Bro. Ada yang inginnya tuh menekan, pokoknya lahan itu harus dijaga kelestariannya gitu kan. Sementara kan kita tahu kondisi masyarakat kan, gimana dalam kondisi seperti ini lagi, mereka tetap harus berusaha dan sebagainya. Silakan Prof. Oke, terima kasih Pak Dr. Vera Budiasari, MSI. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Pak Vera, juga pada Pak Aspul, pemilik kebun ini. Dan kami sangat takjub sekali, dalam kata heran dalam tanda petik. Kalau kita lihat lahan gambut ini secara umum, kalau kita lihat di dalam dunia pertanian, desa lahan gambut digolongkan sebagai lahan yang marginal. Nah, marginalnya karena lahan ini kurang subur sebetulnya, sehingga diperlukan upaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki kesuburan tanah. Nah, di sini kita lihat ternyata tanah gambut yang dimiliki oleh sahabat kita, saudara kita ini, Bapak Aspul Anwar, itu sangat menakjubkan, sangat mencengangkan. Jadi kalau kita lihat tadi dengar cerita beliau, jadi kami tadi kebetulan diajak ke kebun kelapa sawit Pak Aspul ya. Nah di sana ada di bawah pohon kelapa itu ada lubang. Ternyata lubang itu bekas jatuhnya buah kelapa sawit waktu dipanen ke situ. Berat buah tadi berapa kilo Pak Aspul? 40-an. Nah rata-rata 40-an. Jadi kalau kita lihat, nah, kalau rata-ratanya sih enggak sampai 40. Nah, itu karena yang besar ada 40. Tapi kok ambil rata-rata kok sekarang 20 bisa. Nah, jadi rata-rata kata Pak Aspul itu setiap kali panen rata-rata 20 kilo per tandanya. Tapi itu bervariasi dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yang paling besar itu ada yang sampai 40 kilo. Jadi 50 Pak. 50. Bahkan ada yang 50 kata Pak Aspul. Jadi setengah kuintal. Nah ini bukan main kan, di tanah-tanah PMK aja, tanah-tanah yang di sini menjadi andalan untuk pertanian kelapa sawit, itu untuk mendapatkan 50 kilo itu bukan gampang, tidak mudah itu. Jadi diperlukan usaha yang sangat banyak. Nah ternyata di tanah gambut ini kita lihat
kebun kelapa sawitnya Pak Aswin itu sangat bagus. Jadi sangat mengherankan kita. Kenapa demikian? Nah, itu nanti akan sebagian nanti akan dibahas oleh Pak Aspul. Kebetulan saya itu penelitiannya dulu di lahan gambut, enggak. Tapi lahan gambut di sini kami pada tanaman semusim palawija ya. Jadi kami menggunakan lahan gambut untuk tanaman kedelai. Nah ternyata kedelai juga bisa bagus di lahan gambut sampai mencapai 2 ton per hektar. Nah itu dengan catatan pH di lahan gambut ini kan tanah gambut ini sangat rendah. Jadi pH-nya itu di bawah 5, paling ya 4,5, bahkan 4,2. Kemarin yang diukur Saburi itu berapa tuh? Itu ada yang 3 lebih ya. 3 lebih. Jadi pH-nya sangat rendah. Artinya keasaman tanahnya itu sangat tinggi. Nah, dengan keasaman tanah yang tinggi, banyak sekali pembatas-pembatas suburan tanah yang bisa menyebabkan tanaman bisa tumbuh, tapi mungkin produksinya tidak maksimal. Jadi banyak yang produksinya rendah. Nah, kalau kita lihat di sini, nggak usah jauh. Tadi di lahan Pak Aspul, tempat Pak Aspul itu produksinya tinggi, tapi di sebelahnya itu kebetulan tanahnya sama, kurang lebih Pak Aspul ya. Yang sama-sama lahan gambut, tapi banyak berseberangan aja dikit. Yang satu bisa mencapai 2 ton lebih, yang sana kita lihat hasilnya tidak terlalu tinggi. Bahkan juga kebersihannya juga berbeda. Nah ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan produksi kelapa sawit di lahan gambut dibutuhkan kesungguhan yang tidak boleh main-main, tapi harus serius sekali. Jadi kami tadi melihat di lahan Pak Aspul itu bukan main bagusnya. Nah kalau kita lihat, kami pernah mengambil tanah di sini dari tempat Pak Aspul, di dekat rumah Pak Aspul ini, itu sebelah sana ya, tanahnya anggur waktu itu. Kami lakukan analisa, ternyata pH-nya cukup bagus. Itu pH-nya di atas 5. Mungkin Pak Aspul kasih selain ayam juga kapur kali ya? Abu Kapur saya tidak pernah Pak. Enggak ya. Jadi Pak Aspul pakai abu ya. Tapi bukan abu ya. Abu somel. Abu somel. Yang dipakai Pak Aspul. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat secara teoritis untuk meningkatkan kesuburan gambut itu pH harus dinaikkan. Kemudian kejenuhan basah harus dinaikkan. Nah ini Pak Vera juga sama-sama saya penelitiannya menggunakan lumpur laut. Itu salah satu tujuan adalah meningkatkan kejenuhan basah, KB. Jadi kejenuhan basah naik sehingga nanti ketersediaan unsur hara, kalsium, magnesium, kalium, ya, dan natrium itu sedikit lah. Itu akan meningkat semua dan ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi mungkin Pak Vera sementara kali itu, tapi nanti rahasia bagaimana sebetulnya aplikasi yang telah dilakukan oleh Pak Aspul itu bisa ditanyakan ke beliau dan juga nanti untuk kesuburan tanahnya mungkin ke Pak Siti karena beliau yang tiap hari ngopenin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul, tadi menyambung yang disampaikan Prof. Sairi, Pak Asripin, karena Bapak belakangan ini saling ini kan, karena tadi kayaknya kunci dari sampaian beliau ini aspek bagaimana kita meningkatkan atau ini kesuburan dari lahan gambut itu sendiri. Mungkin Bapak bisa ceritakan pengalaman, tentu banyak analisa yang masuk yang berada pada lahan gambut. Nah, gimana Pak kira-kira? Memang terima kasih Pak Dr. Vera. Jadi sedikit memang kalau dari segi kesuburan seperti diuraikan oleh Pak Profesor tadi, memang karena gambut ini memiliki kendala-kendala seperti tadi yang satu itu pH-nya rendah. Tetapi beberapa penelitian mahasiswa, walaupun dengan kendala-kendala yang ada dari segi kesuburan, itu ternyata dengan kombinasi misalnya pemberian organik itu, saya contoh ada penelitian mahasiswa di dalam polybag, walaupun skala masih polybag ya, itu ternyata tanaman tanam jagung ya ditanam dengan tanam mineral dengan perlakuannya sama, itu produksinya lebih bagus di lahan gambut. Jagung. Iya, jagung. Itu salah satu kuncinya bahan organik itu dengan pemberian pupuk kandang. Pupuk kandang itu banyak jenisnya, tapi mereka menggunakan kotoran ayam. Nah, memang
memang kotoran ayam ini juga memiliki unsur hara yang lengkap. Selain juga dia bisa juga menaikkan pH gitu ya, karena pH-nya cukup tinggi juga dalam kotoran ayam. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, walaupun mempunyai kendala-kendala dengan kombinasi ya pemberian bahan organik dan pupuk anorganik itu kita bisa berusahakan. Kelebihan daripada lahan gambut ini, dia mempunyai kadar air yang tinggi. Nah, lebih-lebih untuk kelapa sawit ini, saya sudah pernah survei, pernah saya dengan orang Malaysia, ada yang mau oper kelapa sawit. Ternyata kunci kelapa sawitnya hanya satu, air. Malahan kalau daerah-daerah rawa seperti gambut ini, kalau kita bisa atur pengairannya, itu produksinya akan lebih tinggi, Pak. Nah, seperti Pak Aspul tadi, dia memberi bahan organik, ya. Lebih-lebih yang diberikan itu berupa kompos, berupa kotoran ayam, itu mungkin nilai produksi lebih tinggi. Nah, sekarang ini orang hanya memberikan tangkos, Pak, ya. Tangkos itu kalau kita lihat memang fungsinya sama juga seperti bahan organik, tapi beda dengan ini. Jadi saya tanya tadi dengan Pak Aspul itu, ternyata pemupukan kelapa sawit itu tak perlu banyak juga pupuk yang berikan, asal rutin ya Pak ya. Hanya 1 kilo. Kalau saya sampai 3 kilo saya berikan. Kalau banyak jadi pemborosan. Per pohon. Per pohon per berapa, 3 bulan? 6 bulan? 6 bulan ya. Oh 6 bulan. Per Oh, bulan. pantas, Bapak 6 bulan. Itulah pada Ya. intinya sebenarnya tanaman dia bukan membutuhkan ya sekali kasih banyak, terus tunggu waktu, benda kayak gitu deh. Iya. Dia mau rutin, macam ya. ngasih binatang. Macam kita makan ya. Kalau kita macam kita makan lah, Iya. ibaratnya. Rutin. Beda-beda tipis. Jadi kalau Cuman Pak Aspul tuh kalau 1 nak tiap kilo, hari enggak mungkin lah. Oke. Mesti ya 2 bulan. Nah, Kalau kira-kira yang Pak Aspul 1 kilo per 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan 1 kilo. Iya. Kadang nggak sampai 1 kilo. Iya. Dulu waktu baru-baru 1/2 kilo. Lebih parah lagi. Dulu baru-baru pakai Koska malah. Ternyata hasilnya jauh memang nggak bisa Iya. pupuk Koska tuh. Nah, jadi udah lama-lama kan ya karena ilmunya nggak ada, jadi main pakai coba-coba, coba ini, coba itu. Jadi yang dicoba mana yang lebih bagus, nah itu yang dilanjutkan. Ternyata ya itulah yang sesuai aturannya di Iya. pertanian. Iya. Tadi Pak Asripin mengatakan kuncinya air kan? Betul, Dulu pernah orang malah khawatir dengan sawit ini banyak ngambil air. betul, itu Nah, betul itu gimana, Pak Pak? Pera. Nah, beliau ini kan kebetulan juga aktif dan peneliti di Iya. pusat Jadi di studi lingkungan. di sawit ini dia banyak membutuhkan air. Pada salah satu sampai 8 liter per dia. 8 sampai 5. Tanaman membutuhkan air per harinya. Memang betul. Tapi Terus? karena kita ini kan yang dia itu kita segambut itu yang tidak bisa menyimpan air. Air. Kalau misalnya dia sudah rusak ya. Sesuai. Nah, tadi tambahkan dengan pemberian bahan organik tadi. Yang dilakukan oleh Pak Aspul ya. Itu selain juga dia memperbaiki struktur tanah ya, dan juga dapat mengikat air. Oh, iya. Nah, dan kelebihan pupuk kandang ya, pupuk kandang kotoran ayam lah ya, ya, itu dia mengandung unsur hara yang lengkap, terutama unsur hara mikro. Nah, selama ini kita kan tidak memperhatikan unsur mikro nih, karena diperlukan sedikit. Padahal kalau untuk sawit dan tanaman lain lah ya, itu perlu juga unsur mikro. Nah, lebih tanah gambut ini sangat miskin sekali unsur hara mikro. Dengan pemberian bahan organik pupuk kandang itu juga menambah unsur hara mikro. Secara tidak langsung dia Mungkin- dapat tambahan itu. Iya, mungkin itu yang harus saya Iya, betul, betul. Jadi Pak Aspul, kuncinya air tuh. Jadi yang bagaimana supaya bisa menjaga airnya sendiri kan. Nah, sekarang kalau boleh tahu yang sawit yang kita lihat tadi dengan Pak Aspul tuh usianya berapa? 10. Jalan 11. Jalan 11 tahun. Iya. Mulai produksi tahun ke Tahun keempat. itu langsung buka langsung 5 hektar. Iya. Langsung buka 5 hektar. Iya. Sama lah perlakuan dengan orang lain sama.
mindahkan bibit usia Iya, berapa sama. sama. Yang berbeda tadi apa Pak? Jarak tanam. Jarak tanam beda 10-10. 10-10. Jadi 1 hektar tuh 100. 100. Ini katakanlah 500. Nah, terus kalau orang tanam kan tanam benar, tanam paling nanti 6 bulan kasih pupuk, 6 bulan lagi kasih pupuk, paling kayak gitu kok masih kecil, masih mending. Tapi kalau masih dia mau kasih pupuk, kadang udah tanam biarkan. Nah, contoh Pak Arifin kan ada katanya tanam kemarin tidak dirawat, akhirnya karena sekarang sawit tinggi baru rawat benar-benar ya Pak. Nah, kan Iya. sama masyarakat lain pun umumnya gitu. Sama. Kalau saya memang dari awal udah rutin kasih kompos. Apa sebabnya? Tanah gambut tapi sawitnya tidak tumbang kan? Jarang tumbang kan? Kok di mana-mana tanah gambut kan tumbang sawit. Nah, kok saya punya enggak? Kenapa? Karena dari awal dari pertama waktu nanam bibitnya bibit kecil. Jadi waktu ditanam akar tuh merambah kemana-mana, merata. Lain dengan kita nanam bibit besar. Kalau kita tanam bibit besar, dia akar tidak terlalu kuat, gampang tumbang. Itulah sebabnya orang bingung, kenapa ini kok di tanah gambut tidak tumbang. Padahal itulah dia kuncinya. Pakai logika pun bisa sebenarnya Pak. Iya kan? Kalau dia udah besar, ditancapkan, jadi akarnya kan tidak terlalu tidak terlalu merayap kemana-mana. Tapi kan dia dari kecil, dia dipiara, dirawat, tidak bagus, dia ngampar. Itu cuma tidak diteliti benar lagi. Kok Bapak lihat dia sawit itu bisa termasuk ke dalam. Karena terlalu berat beban di atas, dia nak tumbang tidak mau, tapi dia masuk ke dalam. Bikin kolam sendiri. Ada tadi ya? Ada. Ada tadi Bang. Nah, Saya kan? digali tadi bukan. Nah. Oh, dia malah tebenang lurus Malah ke dalam, bukan lurus ke dalam, tumbang. malah bukan dia tumbang. Malah ketancap. Kecuali dia yang tumbang tuh kena busuk batang. Batangnya di tengah-tengah ada binatang, waktu itu tidak tahu karena belum terlalu masih tahap belajar. patah di situnya. Nah, patah di tengah. Tengah. Tapi kalau yang Bukan tumbang jarang. Ini kembali ke Prof. Saidi dulu. Kalaulah ada orang bertanya, dari cerita kita tadi ini kan, tanah gambut itu kan udah tanah yang kandungan bahan organiknya tinggi, Prof. Kenapa pula diberi lagi bahan organik? Lain tanah mineral yang persentasenya mungkin cuma 5%. Kira-kira menjawab sederhananya gimana, Jadi Prof? gini Mas Vera, tanah gambut ini terbentuk dari bahan organik yang bermacam-macam kan? Iya, betul. Kemudian pada kondisi jenuh air. Nah ini kondisi tanah yang pembentuknya dari bahan organik macam-macam ini. Ini bahan organik ini tidak semuanya tuh kaya. Jadi bukan bahan organik yang nitrogennya tinggi, fosfornya tinggi, kalium, jadi unsur makro maupun mikro tinggi. Lain dengan pupuk kandang kan, Iya. apalagi pupuk kandang ayam. Pupuk kandang ayam ini sangat subur lah. Kenapa? Karena ayamnya kan kepengen kita makan. 1 bulan kalau bisa udah panen, jadi dikasih makanan yang tinggi. mahal itu Mas. Iya. Jadi cukup nutrisinya. Tapi kalau ayam kampung udah kasih jagung disiram begitu dah. Nah itu mungkin kalau kotoran ayam kampung dengan kotoran ayam daging kita bandingkan, saya kira jauh lebih bagus ayam daging. Jelas. Gimana tidak bagus Pak? Makanannya kan ya jagung ada, ikan asin ada, bungkil kelapa ada. Nah apa gitu? Orang yang bikin pakan ayam tuh. Jadi lengkap. Jadi intinya sebenarnya tanah gambut nih kuncinya kalau nak sukses di ayam, abu, tenaganya, asal rajin, asal apa itu ya sebenarnya. Kalau abu Terus tadi, pupuk lain tuh tambahan. abu tadi Ini enggak, Pak? perbaikan pH itu. Iya, abu perbaikan Kuncinya pH. sebenarnya itu ya Bang. Ternyata bahan organik yang ditambahkan Nah. itu bahan organik yang kaya akan Kaya akan nutrisi. berbeda dengan NPK. bahan organik penyusun Penyusun bahan gambut. gambut itu sendiri. Oh, Jadi saya kira kurangnya kayak gitu. Sebenarnya Pak Pera ya, abu fungsinya sama dengan lumpur laut nanti itu. Perasaan saya lah, cuman saya belum buktikan, belum saya coba. Mau saya masukkan dalam air, kira-kira dia bisa nyimpan air enggak? Nah itu ya Agi. Oh. Yang abu tadi Dia lumpur kalau laut kemarin tuh. nyimpan air ngapa langsung macam pasta.
Kalau dia nyimpan air Pak Merah, tanaman di waktu hujan dia nyimpan air, di waktu panas tanah gambutnya kan susah nyimpan air nih. Nah, Jadi kalau dikasih itu, air tuh tersimpan. Jadi tanaman tuh enggak kekurangan nah, jadi air. ngelihatnya macam mana nanti? Masukkan dalam ember gitu. dalam 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 wadah, apa? dalam Wadah. karung, diangkat, terus sudah diangkat di tempat simpan tempat sini, tempat agak tinggi, dia seberapa lama dia bisa ngering. Kalau dia bisa bertahan nggak sama kayak abu, nanti hasilnya sama kayak abu. Kemampuan dia mengikat air. Jadi tanaman pun sebenarnya napasnya tak kayak air ya Pak. Nah itu Pak. Nah, yang jelas gini ya. Kenapa air dibutuhkan? Karena semua makhluk itu Itu udah jadi pasti. tanaman, manusia, hewan kan. Ini Kuncinya kebutuhan air. utama. Kuncinya nih. air. Ah. Jadi kalau tanaman kata orang tak subur, tak apa, dah tahu lah sebenarnya kelemahannya. Cuman orang nak nganokannya itu kadang tak mau. Nah, kemudian boleh saya tambahkan. Ya, Nah, boleh Pak. Ini kenapa kelapa sawit? Tadi saya baru diskusi dengan Pak Sriku. Kelapa sawit di Indonesia ini sangat-sangat penting sekarang ini. Terutama pada saat minyak mineral, minyak berasal dari minyak bumi, itu semakin berkurang Pak Sriku. Kita ini kan minyak nih banyak yang dari minyak bumi. Tapi sekarang minyak tanah. Udah susah nyari kontainer ini. Iya. Lalu payah udah. Dulu adik saya jualan minyak tanah, sekarang jualan gas. Tapi nanti pun gas pun juga ada kalanya juga berkurang. Jadi kemana kita mencari sumber minyak, sumber bahan bakar? Larinya kepada kelapa sawit pasti. Iya. Kenapa? Karena kelapa sawit itu ternyata, dengan siang saya diskusi dengan Saburi ya. Jadi kenapa gitu? Karena kelapa sawit ini bisa dua, mencukupi kebutuhan minyak makan, minyak yang untuk kita masak sehari-hari. Kemudian mencukupi kebutuhan minyak bahan bakar untuk kendaraan kita. Mungkin juga untuk listrik nantinya kan. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi minyak sawit ini ke depan saya yakin kelapa sawit ini akan naik terus. Kalau dia turun itu hanya permainan saja. Industri tidak. Tapi ke depan akan naik terus. Karena kebutuhannya semakin besar. Ini yang di atas 2000 ini hampir dah 1 tahun ya Pak Arifin. Ada? Nah, Kalau dulu mana pernah? Kalau dulu kan paling tinggi 1006. Udah 1006 paling-paling 2 kali ngangkut lah, 2 kali putaran panen. Udah itu turun sampai Ada sampai di bawah 800. 1000. Di bawah 1.800. Bawahlah 800 rupiah. Ya, Itu masih 1000 mending kita mana? di sini Pak Arifin 800. Orang di hulu sana Nah, ada yang 500, ada yang tak mau panen. nama panen busuk. Karena di panen tuh rugi. Secara untung rugi minimal harganya harus berapa? Minimal Nah, sebenarnya di Ada atas untung 1000, di atas 1000 dah ada untung. oh di atas 1.000 dah ada. Kalau udah 2000 itu berarti petani sawit ketawa-ketawa semua. jadi bisa senyum-senyum lah ya. Iyalah, maka Pak Arifin tengoklah senyum-senyum. Oh, langka ya sekarang. Minyak Cari pupuk susah. kacang nggak bisa jadi bahan bakar. Minyak kacang bisa juga jadi bahan bakar. Tapi kan kita tahu, kacang ini kan produksinya dengan sawit tidak bisa sepanjang. Sawit ini 2 hari sekali kan? Iya. 2 hari terus panen. Kacang tanah, kacang panjang, kacang kedelai, kedelai 3 bulan sekali kan? Mau berapa hektar kita? Itulah itu kan nanam kedelai itu Pak. Mau cobanya tuh. Belum lagi setiap kali nanam kita ngolah tanah dulu. Setiap kali ngolah tanah dulu. Kalau sawit enggak, 1 kali kan bisa tuh berapa tahun? Di atas 20 lah. Itulah orang bilang Tergantung pengelolaan Pak kita. Arifin, berapa tahun tuh umur sawit tuh nanti? 25 bisa. Kira-kira 25. 25. Nah, itu. Nah, kalau Bapak bilang 25, saya nak ciptakannya umur 30, bisa enggak? Nah, gitu. Enggak benar. Baru Betul. Ini replanting. Itu di tanah Iya, mineral, betul. tanah gambut kan belum ada penelitian. Tanah gambut belum ada, Pak. Belum ada. Nanti kita tunggu. Bisa sampai 30 sih saya rasa. mungkin bisa kali. Nah, Nah, itulah saya nak biarkan punya saya rawat stabil, rawat betul-betul. apalagi Bapak kasih pupuk kandang dong. Nah, kata bukan dah. Itu. Dan di tanah gambut ini, gambut megang air dibanding tanah mineral kan bagus gambut. Gambut. Sedangkan iklim sekarang tak tentu itu. Nah, gitu lah. Ada musim panas, musim. Nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang. Jadi saya yakin nanti petani gambut ini dengan kelapa sawit ya, Nah, itu insya Allah. itulah Pak, saya mau nanam lagi tuh. Oh. Ada lahan pinggir jalan saya pun ada 2 hektar. Tanam lagi. Saya nanam apa kurma sedikit. Kurma. Jangan banyak-banyak. Apa lah. Oke, mungkin izin satu kali topik lagi, satu putaran lagi. Mungkin mulai dari Pak Asripin dulu ya. Tadi saya sempat nyebut Bapak kan juga penggiat di pusat studi lingkungan kita ya di Universitas Tanjung Pura. Nah, kan lahan marginal yang tadi kata Pak Prof Sairi di awal kan itu apa sebab? Karena selain dia effortnya harus lebih tinggi, cuma
juga tingkat kerawanan untuk rusaknya gitu lah. Makanya tidak dijadikan pilihan utama seperti itulah. Iya. Nah, kalau kita tadi udah menyarankan untuk dimanfaatkan terutama untuk sawit, kalau ditinjau dari sudut lingkungannya gimana Pak? Kelestarian dari- gambutnya itu sendiri. Gambut. Memang pembentukan gambut ini membutuhkan waktu yang lama. Lebih dari 200 tahun Iya. baru terbentuk gambut. Itu kalau hutannya ada. Itu adalah Hutannya. memang gambut ini kalau tidak dikelola dengan baik, pertama mengenai tata airnya lah ya. Iya. Tata airnya itu dia bisa lama-lama bisa terjadi kerusakan gambut itu sendiri. Tapi dengan pengelolaan yang baik, gambut ini justru bisa menjanjikan dalam hal bisa berfungsi dengan maksimal. Kita lihat beberapa daerah itu memang gambut ini diusahakan. Memang satu kuncinya kalau gambut ini untuk menjaga hasilnya itu dengan pemberian bahan organik Pak. Jadi kunci dalam itu. berusaha taninya Iya, pergunakan menggunakan bahan organik. juga. Itulah orang sekarang banyak salah persepsi seperti Pak Pera tadi tanyakan kenapa kok tanah gambut kok tanahnya Yang kan kaya udah bahan bagus, organik. hanya bahan organik kok berikan yang bahan organik. Memang ternyata menurut Prof. Saidi tadi cara pembentukannya Pak ya beda antara bahan organik ini. Itu makanya kuncinya itu. Saya pernah tuh saya kan sering juga survei dengan Pak Sapudin kelapa sawit ya di Ketapang. Ketapang itu ada nama daerah Pendawangan itu pasir Pak, hampir berapa persen tuh pasirnya? Udah tersingkap ke permukaan belum? Udah, Oh udah. Kok pasir lah, pasir Pasir juga. banget. Tapi di situ dia mencoba, ada suatu perusahaan mencoba dengan menggali lubang pertama itu diisi tangkos itu tandan kelapa sawit, itu biarkan membusuk di situ. Sudah jadi kompos gitu, itu baru dia tanam kelapa sawit Di atasnya. di atasnya. Lubang dari Ternyata subur Pak, memang itu boros pupuk. Nah, memang harus intensif. Kalau kelapa sawit memang kuncinya kan unsur hara ya. Nah, situ boros. Jadi Itu tandanya tanah berpasir dengan pengolahan dengan pemberian bahan organik dan sebagainya itu bisa kita perbaiki lah, bisa berfungsi dengan baik. Nah, gitu. Mungkin gini kali Pak. Nah, iya mungkin Profesor bisa Dengan nambahkan. pemanfaatan bahan organik yang dari kita gunakan kita produksi sendiri dari pupuk kandang ayam, itu upaya-upaya yang dulu sering dilakukan oleh nenek moyang nenek yang ada di kebun kebun gambut Di lahan gambut. dengan cara pembakaran itu berkurang. Dulu kan sering dibakar tuh Iya. supaya tanahnya subur gitu. Ternyata itu kan salah. Dibakar tanah rusak enggak. Gambut terbakar hilang berapa sentimeter, mungkin sampai setengah meter Pak Soe. Kalau buat kebakaran, itu sekarang dengan adanya pemanfaatan, saya bilang mungkin kotoran ayam itu kayak ayam Pak. Pupuk kandang lah, pupuk kandang ayam. Kandang ayam lah ya. Tapi saya bilang kok kandang ayam bisa yang berasal dari tempat lain, bukan cuma tai ayam tak apa-apa lah. Kadang kita bilang kan tai lalat, tak apa-apa. Masih bagus bunyinya kan. Jadi tai ayam lah. Enggak apa-apa, tai ayam pun enggak apa-apa. Jadi dengan Asal dah bapak mulakan, ya enggak apa. dengan tai ayam ini saya kira maka kita akan dan peternakan ayam juga akan berkembang ya. Karena kita juga butuh tadi makanan daging tadi kan. Protein daging. Jadi saya kira dengan memadukan kedua ini akan semakin baik saja, kesuburan gambut meningkat, tentu juga kerusakan gambut akan berkurang. Kita harapkan. Oke, terima kasih Pak Pera. Terakhir dari Pak Aspol yang udah dari tahun berapa Pak? Mulai ini pengembangan ini udah dari 95 ya. Nah, dari tahun 95 ke 2005 tambah 21 sekitar 26 tahun dah. Nah, itu mulai beli lahan, mulai garap lahan. Nah, itu dengan berlanjut. Itu Terus semua pemerintah pun dah andil karena dibawa karena jalan-jalan dibangun, parit dibangun, jadi akhirnya tanah kan semakin cantik karena airnya turun. ada yang hilang nggak lahan gambut Bapak? Gambut hilang gitu. Oh,
Kalau dia berkurang ada Berkurang apanya? gambutnya. Ketebalannya. Nah, Oh. jadi kalau hilang masih ada, cuman tidak habis. Oh. Nggak Pun sampai. bahasa hilang nih kan sebenarnya dia klop habis hilang. Tapi kalau dia berkurang, nah iya pak, Ya, berkurang. tingkat ketebalannya ya. Nah, tingkat ketebalannya berkurang. Tapi produktivitasnya alhamdulillah menjanjikan. Menjadikan. Oke. Nah intinya itu bapak, kalau memang petani lahan gambut, kalau mau sukses, ada tai ayam, ada abu, sebenarnya cukup. Terus tambahlah dengan pupuk kimia, biar nggak terlalu, biar dia pertama dia lebih cepat mengenjotnya, biar hasilnya memang memuaskan. Sebenarnya cukup di ayam dengan abu pun berhasil, cuman hasilnya kan nggak memuaskan. Jadi lebih memuaskan lagi, tambahlah pupuk kimia atau pupuk cair kayak pupuk apa kayak itu bah sebenarnya Tanamannya lah ya, Dak. intinya cuma itu. Jadi kalau di tanah gambut, di lahan tanah gambut, kalau memang tidak bisa beli abu, tidak bisa beli tai ayam, ya capek, berkebunnya capek, capeknya ada, hasilnya nggak ada. Sebenarnya intinya itu ya. Sekarang alhamdulillah karena Pak Profesor Sairi sudah menciptakan lumpur laut jadi abu, mudah-mudahan itu nanti ganti abu. Amin, amin. Karena suatu saat abu pun bakal habis. Kalau hutan habis, somel tutup, habislah Iya, abunya. karena abunya selalu- Jadi mudah-mudahan lumpur lautnya semakin berkembang, Amin, amin. iya kan? Iya lah. Oke, terima kasih Pak Aspol, Prof. Sairi, Pak Asripin. Jadi diskusi ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekiranya terdapat kesalahan, kekeliruan dari kami karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, tapi tetap dengan harapan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.